Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Jimmy Mahardika di acara Sarasehan, perbincangan seputar Jogja. Kali ini kita kedatangan tamu bernama Mbak Salima Cantika, selaku Sekretari Jenderal Jogja Walking Association. Selamat datang Mbak Salima atau Cantika? Dipanggil Sali aja Mbak. Oh, iya. Selamat datang Mbak Sali. Mbak Sali, ini kedatangan Mbak Sali kali ini akan menceritakan tentang Jogja International Heritage Walking. Betul sekali. Nah, bisa dijelaskan apa sebenarnya tujuan utama dari diselenggarakannya acara itu, Mbak? Oke, kalau misalnya dibilang tujuan utamanya sebenarnya ada dua hal yang penting ya Pak. Pertama adalah sebagai promosi untuk internasional. Jadi JHW itu kan jalan rekreasi yang kemudian menggabungkan antara alam dan juga kebudayaan lokal dan juga masyarakat lokal yang bisa untuk ikut berinteraksi dengan peserta baik domestik maupun mancanegara. Tapi ketika kita fokus di peserta mancanegara, kita tuh pengen untuk bisa promosi nih tentang apa sih yang ada di Jogja, terutama untuk di Jogja. Mulai dari budaya, kemudian alamnya, kemudian mungkin pedesaan dan hal-hal yang bisa sebenarnya dipamerkan gitu. Karena bisa dibilang sebenarnya Jogja International Heritage Walk itu termasuk di dua lisensi jalan kaki internasional. Yang satu namanya IML atau International Marching League, dan satunya adalah Federation of Popular Sport yang ada di Jerman. Di mana masing-masing dari lisensi organisasi ini itu punya anggota sekitar 32 sampai 40 negara, Pak. Jadi kan bisa dilihat ya, kalau misalnya kita bikin event Indonesia, mereka hadir. Otomatis 30 negara itu ikut gabung? Bisa ikut gabung selalu, Pak, itu. Kita mungkin target paling banyak sekitar 28 negara, dan kebetulan Indonesia di tahun 2013 itu bisa mendapatkan lisensi tersebut dan menjadi anggota ke-28 dan satu-satunya di negara Asia Tenggara. Satu-satunya? Satu-satunya. Itu proses untuk mendapatkan lisensinya itu sejak kapan? Itu sebenarnya dari 2008, ini diprakarsai oleh Gusti Mangkubumi bersama dengan teman-teman beliau, kemudian dibantu oleh ada Bu Dahlia Puspasari dan juga Ibu Fitriani Krodan dan Pak Tasbir Abdullah yang selaku waktu pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata, kemudian bersama-sama mereka untuk akhirnya mendaftarkan ini, Pak. Jadi kami harus menyelenggarakan dari 2008, gagal, 2009 kita gagal, akhirnya di 2010 untuk terakhir kalinya, karena mereka diberi kesempatan 3 kali. 2010? 2008, dari 2008, 2009, 2009, terus 2010, ya, dan terakhir Pak, jadi akhirnya kita 2011 kita berkompetisi, setelah 2 tahun penyelenggaraan lagi, akhirnya 2013 kita berhasil menjadi anggota, seperti itu. Prosesnya cukup panjang ya? Panjang. Terus apa perbedaan dengan acara-acara jalan santai lainnya? Untuk perbedaan sebenarnya cukup signifikan ya Pak, karena kita benar-benar bekerja sama dengan masyarakat lokal, karena mereka berinteraksi dengan peserta asing, kemudian kita menggunakan area desa wisata sebagai rute jalan kaki, betul, rute wisata, kemudian ada penampilan budayanya juga, dan sebenarnya kita itu memiliki jaraknya yang cukup jauh Pak. Biasanya kan kalau bisa jalan sehatnya paling cuma 2 kilo, 3 kilo. Kita ini memiliki syarat internasional yakni menyelenggarakan 2 hari untuk 20 kilo. Per harinya. Per hari? Ya, jadi 40 kilo, Bapak. Untuk rutenya? Iya, untuk rutenya. Itu di 2 hari harus ada rute 20 kilo, karena peserta asing itu biasanya selalu ikut di 2x20, karena itu adalah syarat dari organisasi kita, Pak. Karena yang memberikan lisensi. Jadi perbedaannya satu jarak ya? Jarak, tentu. Sama peserta? Peserta. Internasional banyak, Pak. Internasional. Terus rutenya untuk kali ini di mana, Mbak? Untuk kali ini di Desa Wisata Penting Sari. Untuk di tanggal 16 November, dan juga ada di Desa Wisata Selopamyoro, Imogiri, untuk di tanggal 17 gitu. Terus tentunya ini kan Heritage Walk berarti berjalan di desa-desa yang wisata. Terus adakah peran masyarakat lokal dan dampak positifnya? Alhamdulillahnya kita bisa bekerjasama dengan baik Bapak untuk dengan masyarakat lokal. Mereka bisa membantu menjadi marshal, menjadi sweeper, dan juga pementasannya pun kita berikan mereka space untuk mementaskan kebudayaannya mereka seperti tarian atau musik. Bahkan sebenarnya display produk lokal pun juga kami berikan juga di sana, karena kan tujuan dari event JHW ini kan sebagai promosi pariwisata, promosi UMKM juga untuk ke kancah internasional, karena kita bisa nih mengundang ratusan peserta dari
negaranya mereka ya Pak, bukan ekspatriat ya. Ekspatriat kita nggak hitung nih Pak. Jadi kita itu emang mereka berangkat dari Europe, mungkin dari Amerika, Itu dari langsung, Kanada, ya? itu langsung ke Yogyakarta untuk ikut acara jalan kaki. Berarti kan secara nyata ini kami ingin mendorong terus untuk promosi budaya dan pariwisata dan produk lokal UMKM-nya khususnya di Jogja dan Indonesia juga. Nah, pengalaman apa yang diharapkan bisa didapatkan dari kalau kita ikut Jogja International Heritage Walk? Kalau pertama mungkin pasti namanya rekreasi Pak, pengen cari seneng. Kesehatan juga, kita juga berusaha untuk bisa mempromosikan bahwa jalan kaki itu tuh bisa sebagai sebuah olahraga, bukan hanya sekedar berjalan, tapi ada cara yang benar untuk berjalan. Kemudian bisa menikmati. Cara benar? Cara yang benar untuk berjalan. Itu ada caranya? Ada. Itu kadang biasanya kita suka ada workshop kalau gitu jalan sih, cepat Pak. kan saya tahu kayak. Iya kan bahkan jalan cepat pun juga ada gerakan tangannya, gerakannya. gerakan kakinya, kapan untuk melangkah. Dan untuk pace-nya juga harus dijaga. Sebenarnya hampir sama seperti lari sih Pak. Cuma kalau untuk jalan kaki sendiri kan pasti untuk orang yang mungkin lututnya kurang baik atau apa tuh pasti tetap bisa untuk latihan sebagai workout. Jadi ada jalan yang benar ya? Ada jalan yang benar. Itu seperti apa Mbak? Jalan yang benar. Mungkin sebenarnya untuk jalan yang benar itu dari telapak kaki itu harus dari tumit untuk berjalan. Kemudian sebisa mungkin untuk dijaga kecepatannya selalu sama, karena kan pasti lebih capek ya Pak kalau misalnya jalannya cepet terus itu. Makanya oleh karena itu di rute kami itu ada checkpoint dan rest area di mana mereka tuh bisa beristirahat, bisa menonton penampilan budaya, bahkan bisa mendapatkan edukasi workshop yang ada dan dimiliki oleh desa wisata tersebut. Setiap rutenya ada itu? Setiap rutenya Jadi ada. titik poin untuk istirahat, terus Ya, untuk menonton penampilan, iya. Bahkan untuk mungkin kegiatan bersama dengan masyarakat lokal juga itu ada Pak. Jadi bisa dibilang Jogja International Heritage Walk memberikan produk all package ya untuk semua unique experience yang bisa dinikmati di Yogyakarta itu bisa ikut di Jogja International Heritage Walk. Kalau untuk temanya apakah tiap tahun berubah atau Untuk tema ada sebenarnya tema global? Kalau tema sebenarnya kita punya tagline Pak, namanya Save the Nature, Respect the Culture. Jadi bagaimana caranya kita untuk mengajak peserta jalan kaki JHW ini untuk bisa menjaga kelestarian alam, tapi juga bisa dinikmati dan juga bisa melestarikan budaya juga dengan menikmati dan belajar, begitu. Kalau untuk tahun ini, Iya. ini akan diselenggarakan di tahun ini Iya. dan akan diselenggarakan di tahun depan. Iya. Untuk JHW kegiatannya annual, ya. Nah, untuk pendaftaran, apakah masih terbuka Wah. atau ada syarat-syarat tertentu dan mungkin ada semacam mungkin membayar biaya admisi atau Untuk sebenarnya kalau untuk tahun ini udah ditutup sih Pak, dari tanggal 2 November kemarin sebenarnya udah ditutup. Cuma nanti kalau misalnya untuk tahun depan di tahun 2025 itu bisa buka di websitenya www.jogjaheritagewalk.com. Nanti di situ juga bisa dilihat Pak, ada informasi seputar jaraknya seperti apa, kemudian rutenya akan dipilih di mana, dan juga untuk admission price-nya dan juga untuk apa sih yang didapat gitu. Mungkin kayak goodie bag isinya apa dan segala macam itu akan tertera di websitenya itu. Dan juga di Instagramnya kita di @jogjawalking. ini kan banyak mengundang peserta dari luar. Iya. Nah, apakah ada cara tertentu untuk menarik minat mereka untuk ikut dalam acara ini? Gini Pak, untuk menarik sebenarnya ada dua cara. Pertama, karena kan ini event resmi dari internasional Pak. Jadi ketika kami mendapatkan lisensi dari IMA Itu dan otomatis ITC, ya? itu sudah otomatis akan diupload di kalender eventnya mereka. Karena di 32 sampai 40 negara itu mereka juga punya kalender di negaranya masing-masing Pak. Jadi peserta-peserta ini itu ikut dari negara lain juga selama setahun, bisa sampai 10 negara, bisa sampai 12 negara, dan Indonesia itu gong terakhirnya Terakhirnya di Indonesia, di Yogyakarta. sebelumnya sudah di mana aja nih Mbak? Kemarin saya baru kembali dari Ceko dan juga dari Austria juga. Itu mereka sudah melakukan? Itu sudah melakukan. Itu saya baru kembali ikut jalan kaki 50 kilo 2 hari itu akhir September. Di bulan Oktober pun juga ada di Amerika, dan di bulan November ini weekend kemarin itu di Taiwan, dan weekend sebelumnya di Jepang. Jadi emang beruntutan terus Pak. Jadi yang didapatkan itu pengalaman dari situasi kondisi masing-masing negara ya. Betul. Tentunya pasti punya keunikan, ciri khasnya masing-masing. Nah, di Jogja ini menampilkan ciri khas desa wisata. Iya, dan itu budaya juga lokalnya juga. sama juga di daerah lain juga
desa Kalau wisata atau untuk negara lain banyak yang city walk, City walk. atau mountain walk biasanya. Karena kan kalau misalnya di Eropa itu mereka suka hiking ya Pak. Jadi otomatis jalannya emang trekking gitu. Kemarin saya juga waktu dari Ceko itu ya elevasi bisa sampai 600 meter sampai 700 meter itu jalan 25 kilo sehari. sehari? Iya sehari. Seru sih tapi gitu. Ada adrenalinnya sih sebagai pejalan kaki jarak jauh. Selain pengalaman, apakah ada semacam sertifikat dari pihak panitia untuk peserta bahwa sudah melakukan? Oke, kalau untuk peserta sebenarnya untuk peserta yang mengikuti kegiatan JHW memilih 5, 10 atau 20 kilo, ketika mereka bisa menyelesaikan jarak tempuh yang mereka pilih di hari tersebut, mereka akan mendapatkan finisher medal, Pak. Oh, okay. Betul. Sama kayak lari ya? Iya, ada appreciation medalnya pasti. Itu nanti akan mereka dapat ketika mereka ketika mereka menyelesaikan jaraknya tersebut. Nah, ini apa tantangan terbesar ketika mengadakan acara ini di Jogja? Tantangan yang paling besar? Mungkin gini sih Pak, apalagi untuk tahun ini kan sebenarnya biasanya kita, bahkan tahun lalu itu kan kita di Prambanan Pak. Kita menggunakan rute. Tahun lalu di Prambanan? Di Prambanan, rute Candi Prambanan dan juga di Pancoh sama di Tugu di daerah utara. Dan itu emang peserta itu baik domestik maupun mancanegara so excited karena itu kan di Prambanan ya Pak. Cuma untuk tahun ini bahkan tantangan terbesarnya kan ada tol. Jadi ada tol Pak. Pembangunan tol ya kan. Itu ternyata menggunakan hampir 80% rute jalan kaki kita itu tertutup oleh tol. Artinya merubah rute. Kami akhirnya pindah ke Desa Wisata Penting Sari dan juga Desa Selopamioro. Tapi itu juga menjadi salah satu tujuan utama kami untuk bisa membantu promosi desa wisata tersebut, Pak. Itu. Jadi mungkin sebenarnya di tahun ini juga akhirnya jumlah pesertanya kami batasin, Pak. Makanya tanggal 2 untuk November. Lokal berapa? Untuk lokal. Gimana? Untuk peserta lokal maksimal berapa? Untuk peserta lokal sebenarnya kita sekarang sudah menembus angka di 1.600-an Pak. 1.600. Ya itu untuk 2 hari. Untuk biaya satu orang? Satu orang itu 350.000. 350.000. Kalau yang untuk orang asing? Kalau asing itu mereka $50 Pak untuk ikut 2 hari karena mereka pasti harus ikut 2 hari, nggak mungkin ikut sehari. Seperti itu. Untuk tahun depan bisa diceritakan nggak spill dikit ya Pak ya. Tahun depan. Sebenarnya tahun depan itu akan menjadi jauh lebih besar daripada tahun ini Pak. Karena tahun ini ketika kita ada perubahan rute, kemudian kami mengganti konsep untuk menjadi intimate walking, di mana kita benar-benar mendorong untuk kedekatan peserta dan masyarakat lokal. Jadi lebih intim, lebih kenal ke masyarakat, lebih bisa belajar. Karena juga areanya pun juga tidak bisa terlalu banyak Pak. Nanti kita dikeprukin sama orang warga, ngerusak sawah kan Pak. Kalau misalnya lebih dari 1.500 misalnya yang jalan di situ. Tapi untuk tahun depan, Jogja International Heritage Walk mewakili Yogyakarta dan Indonesia akan menjadi host untuk board meeting organisasi internasional kami. Jadi itu, iya akan jadi host itu. Kalau itu kesempatan juga jarang sekali Pak. Dan akhirnya Indonesia juga menjadi negara Asia ketiga yang bisa menjadi host di dunia internasional, dan juga kami hanya butuh waktu 7 tahun untuk bisa menjadi host ini, karena sebelumnya Korea butuh waktu 33 tahun setelah Jepang untuk menjadi host board meeting. Kalau Jogja butuh 7 tahun Pak, gitu. Nah ini yang pertanyaan terakhir juga Mbak ya. Sebenarnya adakah peran pemerintah untuk mendukung acara ini? Alhamdulillahnya ada Bapak, kita ada bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan juga ada dari Dinas Budaya juga terkait dari support untuk atraksi penari dan segala macam itu, betul Bapak. Iya. Dan juga ada publikasi dari Liputan sama dengan Visiting Jogja juga Bapak. Jadi banyak lah Pak support, karena kan sebenarnya event ini kan membawa nama kota dan nama negara Indonesia ya Pak ke kancah internasional. Ya, ini juga bentuk support juga kan. Iya betul. Support dari JTV. Sudah pasti juga kita harus banyak bekerja sama dengan pihak pemerintah juga Pak, karena kan mereka resmi ya datang jauh-jauh dari negara mereka sebagai perwakilan negara untuk hadir di kegiatan kami. Terakhir nih Mbak, tadi udah terakhir, ini terakhir lagi nih. Apa sih perasaan nih kayaknya Pak Jimmy nih? Apa harapan Mbak Sali terkait acara ini? Harapan terbesar saya sebenarnya bisa membantu sekali untuk mengenalkan Indonesia, terutama Yogyakarta jauh lebih banyak Pak. Karena bisa dibilang butuh waktu, it takes a lot of years untuk para peserta asing tuh bahkan tahu where is Jogja.
mereka pasti selalu bertanya di provinsi lain yang terkenal itu kan ya Pak, di Bali, Jogja ini nanya Bali sih atau Indonesia ini mananya Bali. Jadi it takes 13 years buat baru kita bisa membedakan antara Jogja, iya, Bali, Indonesia. iya betul Pak. Jadi itu benar-benar menjadi salah satu semangat ya untuk saya dan juga dari tim kami, dari pemilik kegiatan juga untuk bisa terus nih untuk mendorong pariwisatanya Indonesia ke kancah internasional. Oke, terima kasih sekali Mbak Sally atas paparannya mengenai Jogja International Heritage Walk. Semoga acara besok bisa berjalan dengan sukses. Amin, terima kasih sekali Pak Jimmy atas doanya. Pemirsa, gitulah perbincangan kita dengan Salima Cantika selaku Sekretaris Jenderal Jogja Walking Association. Sampai jumpa di acara Sarasehan selanjutnya. Sampai jumpa. Makasih Pak. Habis ini langsung. Ini saya habisnya langsung ngurus, ada tamu udah banyak yang datang.